Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab Dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu pasal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya Dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, Dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena Ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan Dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Dia menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata Dia yang menanggung dosanya. Karena itu Dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, Dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, He died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya right action, right result. God bless you all. Amin.